nama Tuhan. Selamat sore ibu-ibu, apa kabar? Semuanya sehat? Kita bisa bertemu di ibadah kaum wanita pada saat sore hari ini. Ini semua karena kemurahan Tuhan yang sangat luar biasa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan masuk di dalam pembukaan ibadah pada saat hari ini. Saya berterima kasih kepada Ibu Gembala, Ibu Ketua, dan segenap pengurus kaum wanita yang memberikan kesempatan kepada saya untuk kembali melayani puji-pujian, belajar melayani puji-pujian. Kita akan sama mulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Saya jemput semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kemurahan-Mu lebih dari hidup. Dengan kasih Kristus, Ibu Pendeta Diana Robert untuk pimpin dalam doa pembukaan. Lebih dari
yang bertata di dalam kerajaan sorga, kembali kami berkumpul di tempat ini Tuhan, karena kami rindu untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan mulaikan ibadah kami pada sore hari ini. Engkau yang menyertai dari awal sampai akhirnya Tuhan. Engkau menyertai hamba-Mu yang WL singer pemain musik, terlebih yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, Engkau mengurapi ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk kaum-kaum wanita yang ada di tempat ini yang sedang dalam perjalanan Tuhan. Engkau tibakan dengan selamat sampai di tempat ini dan bergabung bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan menyanyikan pujian bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Kalau kita boleh jalani hidup kita hari demi hari yang kita lalui dengan kekuatan bersama dengan Tuhan Yesus, kita pasti bisa. Dan damainya yang Tuhan berikan selalu mendapatkan kedamaian sejahtera di dalam setiap kehidupan kita. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Kita sambung dengan damai yang diberikan. Lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, lakukan
Silakan duduk. Puji akan nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan bisa membawa kesembuhan. Di dalam hadirat Tuhan kita bisa merasa tenang. Kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan, sebentar menjadi kekuatan kita semua. Hadirat-Mu membawa kesembuhan.
kepada hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bagiku haleluya Yesus. Haleluya ya Bapa. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kalau sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena kasih dan kemurahan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami sudah memuji dan menyembah akan nama Engkau. Mari Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu, urapan kuasa Roh Kudus-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Baik kami yang melayani firman-Mu, baik kami wanita yang datang. Mari Tuhan, Engkau persatukan hati dan pendengaran kami untuk menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kami boleh merasakan hadirat dan urapan-Mu pada saat sore hari ini. Dan kami siap untuk melayani dan mendengarkan akan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji akan nama Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, melalui Bapak Ibu Gembala beserta Ketua Kaum Wanita, saya masih dipercayakan kembali untuk menyampaikan renungan wanita pada saat sore hari ini. Biarlah kita akan sama-sama belajar di dalam Roma 12 ayat yang ke-12 yang saya akan beri tema yaitu sabar dalam kesesakan. Kita akan baca di dalam ayat pokok kita yaitu Roma 12 ayat yang ke-12 yang berbunyi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saat-saat ini semua orang menginginkan serba cepat, instan, dan tidak mau menunggu. Apalagi sekarang keadaan didukung ya, oleh sarana yang begitu canggih. Semuanya ingin serba cepat. Tetapi firman Tuhan katakan di dalam Roma 12 ayat yang ke-12 bagian B, yaitu sabarlah dalam kesesakan. Ini artinya kita memerlukan waktu. Kita pun tidak tahu sampai kapan kita harus dalam keadaan kesesakan. Kalau saat-saat ini dikatakan kita harus sabar dalam kesesakan. Nah, saat-saat ini adalah masa-masa kesesakan, di mana dunia menghadapi COVID-19 dan dunia pun tidak tahu kapan berakhir COVID-19. Sehingga ekonomi dunia menjadi merosot, PHK terjadi di berbagai tempat. Kita nggak usah memikir yang jauh tentang dunia. Keadaan kita sehari-hari, pekerjaan kita menjadi sulit. Semua orang mengeluh. Apalagi yang berjualan. Terus terang, saya bersyukur walaupun saya cuma masak nasi ampok 1,5 kilo, pokoknya habis bersyukur. Ya, itu menjadi
tekanan dalam setiap kehidupan saat ini. Nggak usah mikir dunia yang COVID, yang ekonomi dunia menurun, itu berdampak di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Sampai belajar jualan online, ya itu kita alami. Bahkan saat ini alam pun tidak mau ketinggalan. Dia beraksi. Terjadi banjir di mana-mana, tanah longsor dan gempa bumi. Nah, untuk menghadapi semuanya itu, firman Tuhan katakan sabar dan sabar dan sabar. Terus terang kalau kita curhat sesama kita, aduh keadaan begini, wes sabar ayo. Memang alami kayak gini. Lain lagi, curhat sama yang sebelah sini, sama juga jawabnya apa? Cuma sabar. Bagaimana kita harus sabar dalam menghadapi kesesakan? Kita mengucapkan sabar itu loh enteng. 5 huruf ya, S-A-B-A-R, sabar. Sabar ya Bu. Loh, sampai orang yang beli tempat saya, gimana Bu jualannya? Ya disyukuri aja, sabar ya Bu. Itu orang lain. Bilang mesti sabar dan sabar. Nah, bagaimana sekarang kita harus sabar menghadapi kesesakan? Yang pertama, di dalam ayat pokok kita, Roma 12 ayat yang ke-12 bagian A, bersukacitalah dalam pengharapan. Apa? Di saat kita dalam keadaan kesesakan, kita harus bersukacita. Terus terang, kalau kita mengalami setiap permasalahan, beban hidup, tantangan, kesesakan yang harus kita hadapi, kita harus bersukacita. Jujur, paling tidak kalaupun enggak bersungut-sungut, kita mengeluh. Kenapa Tuhan ini harus terjadi? Kenapa ini harus saya alami? Benar atau benar? Tetapi kalau Tuhan berfirman, bersukacitalah dalam pengharapan, itu ada kelanjutannya. Kalau Tuhan katakan kita harus sabar dalam kesesakan dengan cara apa? Dengan bersukacita dalam pengharapan kepada Tuhan, itu tidak mengecewakan. Saya ulangi, bahwa bersukacita dalam pengharapan kepada Tuhan, itu tidak mengecewakan. Coba kita baca di dalam Roma 5 ayat yang ke-5. Roma 5 ayat yang ke-5, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Jadi Tuhan itu kalau menyuruh itu mesti ada solusinya. Kita harus sabar dalam kesesakan. Bagaimana Tuhan? Bersukacita dalam pengharapan kepada Tuhan yang tidak mengecewakan. Itu pun tidak titik di situ, masih koma. Kalau kita bersukacita dalam pengharapan kepada Tuhan, itu tidak mengecewakan. Oleh sebab itu kita harus mengandalkan Tuhan yang penuh dengan kuasa, yang sanggup menolong di dalam kesesakan kita. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Nah, ini diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Amin. Nah, di sini
Satu ayat pokok kita Roma 12 ayat yang ke-12 tadi berkata bahwa sabar dalam kesesakan. Jawabannya ada di Roma 12 ayat 12 bagian A. Bagaimana kita harus sabar dalam kesesakan? Kita harus bersukacita dalam pengharapan kepada Tuhan yang tidak mengecewakan dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Amin. Yang kedua, apabila kita harus sama Tuhan berkata bahwa sabar dalam kesesakan, yang pertama harus bersukacita dalam pengharapan kepada Tuhan. Yang kedua, jawabannya ada di Roma 12 ayat 12 bagian C. Ayat pokok. Nah, sabarlah dalam kesesakan. Jawaban yang kedua, solusinya adalah bertekun dalam doa. Doa adalah sesuatu atau merupakan senjata yang paling ampuh untuk mengatasi segala bentuk kesesakan. Nah, ingat aja, doa adalah senjata yang paling ampuh untuk mengatasi segala bentuk kesusahan. Tanpa doa, segala permasalahan kita tidak dapat teratasi. Tuhan Yesus Kristus di saat menghadapi salib, terlebih dahulu dia berdoa di Taman Getsemani. Selesai berdoa, Tuhan Yesus menerima kekuatan yang dari Allah dan siap menghadapi salib yang harus ditanggungnya. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu Tuhan Yesus pun berkata bahwa segala perkara itu dapat kutanggung hanya di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Bahwa kekuatan yang dari Allah itu datang di saat kita berdoa. Oleh sebab itu segala perkara sudah ditanggung oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu segala beban kita, segala kesesakan kita, segala permasalahan kita serahkan kepada Tuhan kita yang sudah mengasihi kita lebih dari segala-galanya. Yang sanggup menolong di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan sampai kita berhenti berdoa dan berdoa sampai kita merasakan kelepasan yang daripada Tuhan. Dan doa itu yang akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi segala kesesakan yang ada. Oleh sebab itu, kalau saat sore hari ini kami memberi tema, yaitu sabar dalam kesesakan. Kita harus apa? Bagaimana kita harus sabar dalam kesesakan? Yang pertama, kita harus bersukacita dalam pengharapan kepada Tuhan yang tidak mengecewakan. Dan kita harus bertekun di dalam doa, karena doa merupakan senjata yang paling ampuh untuk mengatasi segala bentuk permasalahan, segala bentuk kesesakan kita. Tidak berhenti sampai di situ. Bahkan Tuhan pun berjanji di dalam Mazmur 81 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. 7 sampai 8. Mazmur 81 ayat 7 sampai 8. Ini adalah janji Tuhan.
Aku telah mengangkat beban dari bahunya, tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Ayat selanjutnya, dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meriba. Dalam ayat ini ada janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bahwa Tuhan akan menjawab segala kesesakan kita. Melepaskan beban yang ada di bahu. Bahkan meluputkan dari segala mara bahaya. Oleh sebab itu kita harus belajar. Menyerahkan dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Janjinya adalah ya dan amin. Di saat kita menyembah dan mengangkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Di saat kita bersabar, Tuhan akan bertindak. Di saat kita tidak dapat mengatasi permasalahan kita dengan kekuatan kita, Tuhan sanggup. Tuhan kita sanggup melepaskan segala permasalahan kita dengan cara Tuhan yang begitu luar biasa. Oleh sebab itu, biarlah kita senantiasa hidup dalam pengharapan kepada Tuhan yang tidak mengecewakan, dan kita tetap bertekun di dalam doa. Itu adalah kunci di saat kita mengalami kesesakan di dalam setiap kehidupan kita. Puji akan nama Tuhan. Saya akan ulangi. Biar ibu-ibu ingat, firman Tuhan, renungan firman Tuhan saat sore hari ini pendek. Tapi satu hal, di saat kita mengalami kesesakan, kita harus sabar. Bagaimana kita harus sabar? Kita harus belajar bersuka cita di dalam pengharapan kepada Tuhan yang tidak mengecewakan. Bahkan senjata yang paling ampuh yang harus kita gunakan, kita bertekun di dalam doa. Dan kita boleh belajar menyerahkan dan mempercayakan segala kehidupan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menanggung semuanya di atas kayu salib, yang sanggup menolong kita di saat-saat kita mengalami kesesakan. Inilah renungan firman Tuhan pada saat sore hari ini. Biarlah kita boleh benar-benar menyerahkan setiap kehidupan kita ke dalam tangan kuasa Tuhan yang sanggup menolong di dalam setiap kehidupan kita. Kita angkat satu pujian, satu-satunya yang kuandalkan, Engkau Tuhan yang setia. Haleluya. Biarlah pujian ini menjadi pengakuan kita. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang menjadi andalan di dalam setiap kehidupan kita. Karena Yesus Allah yang begitu setia. Amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, nyanyikan dengan iman bahwa hanya Yesus Kristus yang menjadi andalan kita. Amin. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia. Amin. Waktumu selalu yang terbaik. Benar ya Bapa. Engkau Tuhan
setia adanya. Janjinya adalah ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau Tuhan sandaranku, amin. Dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, amin. Sumber kedamaian, haleluya. Sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Benar ya Tuhan, benar. Engkaulah teman dalam kami. Engkaulah kepercayaan kami, bahwa Engkau Tuhan yang senantiasa menjadikan kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Katakan sekali lagi, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, amin. Engkau Tuhan kekuatan, haleluya. Haleluya Yesus. Satu-satunya, satu-satunya. Kami mohon Ibu Gembala akan berdoa untuk firman Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan memulihku. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Karena firman Allah luar biasa yang akan tinggal dalam hati kami, dan kami boleh renungkan firman Allah. Kami boleh menangkap dan memegang firman Allah dengan teguh, bahwa Engkau dapat menyembuhkan kami, Engkau memulihkan kami, Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Allah. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan kami, tapi Tuhan selalu menyertai kami. Bahkan Tuhan yang memegang setiap hidup kami. Firman Allah berkuasa dalam hidup kami. Kami boleh bersukacita, sabar dalam mengalami kesesakan, pergumulan, tetapi
Tuhan selalu memberikan sukacita, tabah dan sabar menghadapinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau terlalu baik bagi kami. Kuasa firman Allah dapat berkuasa dalam hidup kami, tinggal dalam hati kami, dan kami boleh pegang teguh bahwa Engkau sumber kekuatan kami, sumber yang datang menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau tetap berharap kepadamu. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Allah. Kami mau menangkap firman Allah yang tinggal dalam hati kami, dan kami boleh renungkan firman Allah siang dan malam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman Allah, memberkati hamba-Mu Ibu Susana yang sudah melayani, dan Tuhan sudah memberkati kami lewat kebenaran firman Allah. Segala puji hormat bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman Allah. Terima kasih Tuhan, biar firman Allah tetap bekerja dalam setiap pribadi kami. Kami mau ingat segala kebenaran firman Allah yang mendatangkan kemenangan dalam hidup kami. Kami boleh memperoleh sekali lagi kesembuhan karena firman Allah berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam sorga, terima kasih memberkati Ibu Susana yang sudah melayani, memberkati semua kami yang sudah hadir pada sore hari ini. Inilah ucapan syukur kami kepadamu, dan biar Roh Kudus menolong kami memeteraikan firman Allah tinggal dalam setiap hati kami masing-masing. Kami boleh memperoleh kemenangan yang datang dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, ucapan syukur kami sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami akan mengakhiri ibadah sore hari ini. Kami mengucap syukur. Kami pulang membawa berkat, sukacita, damai, sejahtera dari Tuhan. Terima kasih, hantar kami, pimpin kami dalam perjalanan. Amat terlebih kuasa firman Allah kami sudah terima, dan biar kami bawa kebenaran itu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Pengumuman. Silakan duduk saudara. Puji akan nama Tuhan. Kami akan memberikan pengumuman. Besok hari Rabu jam 4:30 ada ibadah cabang Philadelphia di rumah Ibu Edi Gantoro. Saya lupa jalannya, yaitu Dang Sewu sana. Saya percaya kelompok Philadelphia tahu akan rumahnya ya. Jadi besok ada ibadah di cabang Philadelphia jam 4:30.